Mari kita berdoa. Bapa, kami menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kembali lagi berjumpa di acara kesayangan kita, Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam Injil Matius ayatnya yang ke-38 sampai selesai, sampai ayat yang ke-50. Saudara, ada 3 bagian lagi dalam kesempatan ini ya. Yang pertama, ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus di ayat yang ke-38. Dia bilang gini, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Orang Farisi dan ahli Taurat paling hobi minta tanda, saudara ya. Sebab apa? Mereka itu orang yang mempelajari kitab para nabi. Dan sebenarnya mereka sudah melihat kelahiran Yesus secara detail. Mereka sudah tahu apa yang dikerjakan Yesus. Tentunya Yesus itu mengerjakan banyak mujizat, semuanya orang sudah tahu, saudara. Orang tahu dia ini secara silsilah keturunan Daud. Seharusnya mereka sudah memahami betul siapa Yesus. Tetapi mereka tetap menuntut tanda, dan menuntut tanda. Ini hobinya mereka memang. Ayat 39. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus." Sama halnya dengan orang Kristen, saudara ya. Ada yang udah jadi Kristen, katanya sih baca Alkitab, aktif ke gereja, tapi hobinya minta tanda. Apalagi yang males belajar firman, cuman mau hidup dari tanda yang satu ke tanda yang lain. Ini maunya instan, saudara ya, ini maunya instan. Orang yang meminta tanda terus menerus sebenarnya menandakan dia belum dewasa. Selain belum dewasa juga bisa menandakan dia malas atau dia peragu. Nah, saya jelaskan satu persatu. Tadi yang pertama saya katakan menandakan belum dewasa. Tanda itu memang tanda untuk yang belum dewasa. Dan yang peragu juga klop ini. Saudara boleh lihat di seluruh perjanjian lama atau di seluruh Alkitab. Ketika tokoh Alkitab meminta tanda adalah ketika mereka sedang meragukan Tuhan. Ketika usia rohani mereka belum dewasa. Gideon meminta tanda. Musa meminta tanda. Lihat kapan mereka minta tanda. Di awal-awal ketika mereka belum dewasa rohani. Dan saat mereka ragu, makanya tadi saya bilang ini juga untuk peragu. Tapi ketika Musa sudah lebih dewasa rohani, sudah berinteraksi dengan Tuhan sendiri, sudah mantap ketika dikejar-kejar tentara Mesir, di depan ada laut mati. Musa langsung bertindak. Musa gak pakai Tuhan, tanda dulu Tuhan. Enggak, udah gak begitu lagi. Kapan Thomas minta tanda? Ketika dia ragu, saudara. Sebelum aku cucukkan, saat dia ragu, belum dewasa. Tetapi sejarah gereja mencatat ketika Thomas mati, menurut catatan sejarah, Thomas mati di India. Rasul Thomas mati di India. Dia mati dengan keadaan diikat oleh 4 binatang. 1 tangan kiri, 1 tangan kanan, 1 kaki kiri, 1 kaki kanan. Ditarik oleh 4 hewan ke 4 arah yang berbeda. Tubuhnya terputus. Dan tidak ada sejarah yang mencatat Thomas meminta tanda lagi. Saat dia sudah matang, dia punya keyakinan dalam Kristus. Dia tidak perlu meminta tanda lagi. Itu sebabnya orang percaya yang dewasa, yang serius belajar kebenaran firman Tuhan, gak usah repot-repot minta-minta tanda. Berjalan saja, hidup benar saja, melekat sama Tuhan saja. Itu yang lebih penting dari semuanya, saudara.
Tadi juga saya katakan yang malas. Kenapa? Harusnya orang yang mempelajari firman Tuhan, dia sudah gak perlu pusing-pusing minta tanda. Sebab dia harus mengambil keputusan dengan assess. Ini melukai hati Tuhan gak? Ini bertentangan dengan firman gak? Kan harusnya begitu. Tapi ada orang yang firman aja gak baca. Firman aja gak tahu. Maunya instan. Pakai tanda. Ini malas. Atau lagi mau memaksakan kehendaknya. Misalnya seseorang, si Tony misalnya, maaf kalau ada yang namanya Tony, lagi seneng sama Siti Mariam, jelas-jelasan gak seiman. Tapi untuk memaksakan kehendaknya dia minta tanda. Tuhan, kalau si Siti Mariam ini keluar dari pintu timur mall ini, berarti dia jodohku. Buset. Sebenarnya kalau dia baca firman, dia sudah harus tahu. Dia sudah harus tahu, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tapi dia mau memaksakan kehendaknya, dia pakai minta tanda. Tuhan, kalau si Siti Mariam keluar dari pintu mall, exit timur, kebetulan pintu mallnya ada 4, exit barat, utara, dan selatan. Ya, punya peluang 25%. Kalau dia baca Alkitab, nggak ada peluang buat itu. Jangan dibikin-bikin peluang. Apalagi kalau 3 pintu lainnya lagi di servis tutup. Semua harus keluar dari pintu timur. Dia minta tanda begitu lagi. Ini mah ngeledek saudara ya. Tapi banyak yang kayak begitu masalahnya. Banyak orang yang memaksakan dirinya. Udah jelas-jelas bertentangan dengan firman. Tapi masih dibalut dengan meminta tanda. Saya ketemu banyak orang yang kayak begini. Jangan saudara. Makanya untuk itulah ini persis orang Farisi dan ahli Taurat. Maka Tuhan bilang kepada angkatan yang jahat dan sesat ini dan tidak setia tuh. Dia udah tahu tapi pura-pura gak tahu. Pura-pura on. Ini masalahnya. Ya. Kenapa dikatakan sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia? Karena mereka sudah melihat begitu banyak hal tapi tidak percaya. Ini tantangan keras loh untuk kekristenan masa kini. Kalau senangnya minta tanda, minta mujizat, bukannya salah. Kita berdoa untuk mujizat, tapi kalau senangnya itu, ini jadi masalah. Sebab mujizat itu tanda, itu semeion, mengarahkan pada tujuan. Kalau saudara udah bertemu tujuan, Yesus, saudara udah gak usah minta tanda lagi. Jalan aja terus ke tujuan. Mau sakit kek, mau sehat kek, mau susah kek, mau seneng kek, jalan terus. Yang parah itu kalau ketemu tanda merasa sudah sampai tujuan. Saudara mau ke Soekarno-Hatta. Kalau saudara udah tahu jalan, saudara mau ke airport, saudara udah tahu jalan, jalan terus. Gak usah pakai pelang jalan juga, jalan terus. Yang parah itu ketemu pelang jalan, dia turunin koper di pelang jalan. Merasa diri sudah sampai tujuan. Nah ini kan repot saudara ya. Ini repot. Nah Tuhan bilang kepada mereka ini hanya diberikan tanda Yunus seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia. Jadi Tuhan bilang oke, aku kasih satu tanda, gak ada lagi yang lain. Yaitu anak manusia akan mati. Dibangkitkan di hari yang ketiga. Terserah you maunya apa abis ini. Kan kira-kira begitu saudara ya. Orang yang pernah mengalami dan mengetahui tanda-tanda tapi tidak bertobat, maka tanggungannya lebih berat daripada Niniwe. Niniwe itu dikisahkan jahat saudara, tapi Niniwe pun diampuni Tuhan. Ya. Bahkan ayat 42, pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Saudara, orang yang menerima mujizat itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan kekal yang akan ia terima. Maka Tuhan bilang tanggungannya bisa lebih berat. Kenapa? Niniwe aja dengar pemberitaan Yunus bertobat. Ada orang yang
Udah melihat tanda tapi tetap gak mau percaya. Udah melihat perbuatan ajaib Tuhan. Udah melihat karya Tuhan Yesus, pernah mengecap Injil, tetap sengaja berbuat dosa. Ini berat saudara. Maka tidak berhubungan antara keselamatan kekal dengan orang yang menerima tanda. Justru orang yang menyia-nyiakannya akan bertanggung jawab lebih berat daripada yang tidak menerima tanda. Jadi kalau saudara pernah menerima mujizat, puji Tuhan, itu akan membuat sebuah goresan yang kuat dalam nurani saudara, dalam batin saudara. Tapi saudara jangan pernah merasa kalau saudara sudah menerima mujizat itu, maka saudara pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ini gak ada hubungannya, itu masalahnya. Ya. Justru orang yang menerima mujizat itu harus lebih giat lagi berjalan dalam kebenaran. Kenapa nanti tuntutannya lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat daripada yang tidak menerima tanda. Yang tidak menerima tanda aja bisa mau hidup serius dalam Tuhan, apalagi yang sudah menerima tanda. Harusnya lebih serius lagi. Ayat 43-45, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong dan bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku terhadap angkatan yang jahat ini. Saudara, hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan. Kita tidak bisa hanya ikut doa pendeta, terima Yesus, dibaptis lalu semua seakan sudah beres. Dulu zaman saya muda saya suka mimpin KKR saudara ya. Dulu masih zaman altar call, zaman pelepasan-pelepasan. Saya tidak anti pelepasan saudara. Saya tidak anti penumpangan tangan, saya tidak anti altar call. Tetapi kesalahan banyak orang seakan-akan kalau sudah altar call, sudah ditumpangi tangan, disertai dengan tangisan, rebah-rebah, maka dianggap masalah sudah selesai. Kalau sudah pelepasan, dianggap masalah sudah selesai. Hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan. Hidup kita yang lama itu seperti rumah yang kotor, yang dipenuhi kegelapan. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, mengikuti doa pendeta, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dibaptis dan lain sebagainya. Yes, rumah kotor itu seperti dibersihkan. Tapi setelah itu apa? Apakah kita mau mengisi rumah yang kosong itu? Kalau orang cuman ikut KKR, ikutin doa pendeta, ikutin sakramen, tapi tidak mengisi hidupnya, tidak mengisi jiwanya yang kosong itu dengan kebenaran firman Tuhan, maka kegelapan itu bisa kembali dan bisa lebih jahat lagi daripada yang dulu. Itu masalahnya. Jadi hidup Kristen itu bukan sebuah titik, tapi sebuah perjalanan kita untuk mengejar keserupaan kita dengan panutan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hidup Kristen gak cuman beres kalau kita udah dibaptis, ganti KTP jadi agama Kristen, terus selesai. Gak selesai di situ saudara, gak selesai di situ. Justru inti hidup Kristen itu adalah bagaimana kita mengisi 7 kali 24 jam hidup kita. Itu inti hidup Kristen. Maka segenap yang kita lakukan, dari mengurus rumah tangga, bekerja, semuanya itu bagian dari ibadah kita. Hidup Kristen itu juga bukan cuman kalau nggak lagi pandemi ya, ibadah 2 jam di gereja. Yang penting Tuhan sudah menyertai kita, lalu semua urusan selesai dan beres. Enggak bisa begitu saudara. Justru hidup Kristen itu persoalannya ada pada 166 jam lainnya ketika kita di luar gedung gereja.
ketika kita di rumah, di toko, bagaimana kita mengisi jiwa kita. Hidup Kristen itu bukan sekedar saat kita ibadah di gereja lalu selesai, ikutin doa pendeta, dosa kita dibersihkan. Oh iya, terus Senin sampai Sabtunya gimana? Kita isi gak dengan firman atau kita kotori lagi? Yang penting nanti hari Minggu aku balik ke gereja. Tuhan, sapuin lagi dong rumah hidupku. Ini mempermainkan Tuhan, saudara. Ya, jangan hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya, hari Minggu amin, Senin sampai Sabtu aman. Justru bagaimana kita mengisinya. Kalau orang Kristen yang seperti tadi saya sebutkan, saudara ya, dia hanya yang penting Minggu, Pak Pendeta bersihkan rumah hidupku yang kotor ini, Senin sampai Sabtu aku banyak bikin dosa, Pak Pendeta tolong bantu doakan, bersihkan. Senin sampai Sabtu hidup semaunya, dia tidak mau isi dengan firman. Percaya saya, orang kayak begini makin lama makin jahat. Pasti. Mau dia tiap minggu ke gereja, makin lama bukan makin baik, makin lama makin jahat. Makin lama jadi Kristen, bukan semakin serupa dengan Kristus, nggak tahu miripnya sama siapa. Jangan sampai ketika di hadapan pengadilan Tuhan, Tuhan tanya sama Petrus, Petrus maksudnya asistennya, Pet, siapa yang menghadap? Misalnya namanya Tony, berapa tahun jadi Kristen? 40 tahun. Mirip siapa, Pet? Petrusnya mirip siapa ya? Kok nggak mirip yang mulia Tuhan Yesus ya? Nah, ini masalah. Jadi kita hanya bisa menghidupi kekristenan kita dengan benar kalau day by day kita isi, saudara, kita isi dengan firman. Pendeta adalah pelatih, saya pelatih, supaya saudara bisa mengisi hidupmu sendiri. Saudara tidak bisa diisi hanya dengan menonton acara ini seminggu sekali. Tapi saudara harus mengisi. Saya hanya membantu, men-trigger saudara supaya saudara makin memahami firman Tuhan. Dan saudara punya interest terhadap firman Tuhan. Tapi saudara harus baca sendiri, harus eksplorasi sendiri. Nggak bisa cuman nanti diisinya tunggu hari Minggu seminggu sekali, tunggu live study seminggu sekali 30 menit, nggak bisa. That's why saya adalah trainer, pelatih. Supaya apa? Supaya saudara cakap mengisi rumah hidupmu sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, pikiran yang tidak diisi oleh firman Tuhan ketika kita menerima Tuhan Yesus, sejatinya kondisinya bisa lebih berbahaya daripada orang yang tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Saya ulang lagi, kalau saudara sudah mengaku menerima Tuhan Yesus, tapi kita tidak serius mengisi rumah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, salah-salah kondisi kita bisa lebih berbahaya. Bisa lebih berbahaya daripada orang yang tidak mendengar Injil sama sekali. Kenapa? Tadi yang saya bilang, makin lama justru bisa makin jahat. Kalau orang udah berani mempermainkan Tuhan, itu lama-lama nuraninya kebal. Ya, ini di penjelasan 2 minggu yang lalu tentang menghujat Roh Kudus. Dia mempermainkan Tuhan. Aman, aku masih di batas. Lama-lama dia keluar dari lingkaran itu. Jadi untuk pemirsa sekalian, yuk, saya mau ajak kita semua untuk isi rumah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan.
adakan waktu dengan Tuhan, saudara ya. Adakan waktu untuk teduh, solitude time, waktu sendiri dengan Tuhan, waktu kesendirian dengan Tuhan. Ya, dan di sana Tuhan membersihkan gerak hidup kita setiap hari, bukan seminggu sekali, apalagi setahun sekali. Oke, kita teruskan di bagian terakhir. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Rupanya Yesus itu memang punya saudara kandung, saudara ya. Ini anak Yusuf dan Maria. Jadi kalau saudara lihat ada kitab Yakobus, kitab Yudas dalam Alkitab saudara, itu yang nulis itu bukan Yakobus saudara Yohanes, bukan, tapi Yakobus saudara Yesus kemungkinan besarnya. Kitab Yudas yang cuma satu pasal yang sebelum kitab Wahyu, itu juga yang tulis adalah Yudas, itu bukan Yudas Iskariot saudara ya, tapi Yudas saudara kandung Tuhan Yesus. Jadi ada Yakobus dan Yudas, dua-duanya saudara kandung Tuhan Yesus ya. Lahir dari perut Maria juga. Maka seorang berkata kepadanya, lihat ibumu, mamamu sama adik-adikmu ada di luar dan mau ketemu engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Kata kuncinya ini, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, dalam kisah ini Yesus bukan lagi bersikap kurang ajar sama ibunya atau sombong pura-pura gak kenal sama saudaranya. Tetapi Yesus sedang mengajar bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa, merekalah yang merupakan saudara bagi Tuhan Yesus. Kisah ini bukan menjelaskan Yesus kurang ajar atau menunjukkan Yusuf dan adik-adiknya bukan saudara, bukan itu. Tetapi penekanannya adalah siapapun saudara, kita bisa menjadi saudara bagi Tuhan Yesus kalau kita melakukan kehendak Bapa. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 29 Paulus berkata, Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ketika Yesus turun dari sorga Natal yang pertama, Yesus adalah anak tunggal Bapa. Dia korbankan nyawanya, dia menjadi jalan yang mau mengikut dia menjadi saudara. Makanya dia sudah bukan yang tunggal lagi. Di sana dikatakan sebagai yang sulung dari banyak saudara. Siapapun kita yang mau mengikuti jejaknya, maka kita lah yang diangkat menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus Engkau Guru yang agung, torehkan kebenaran-kebenaran ini dalam batin nurani anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa subscribe YouTube channel yang ada di layar kaca saudara. Kalau saudara mau menyaksikan ulang acara ini, maka ini akan ada di YouTube channel Lifehouse Community. Ya, ada di YouTube channel Lifehouse Community. Dan saudara juga jangan lupa subscribe YouTube channel Lifehouse Music. Ada praise and worship yang akan memberkati saudara luar biasa. Dan kalau saudara mau mendapatkan renungan harian, follow Instagram Lifehouse Community. Di sana saudara akan setiap pagi akan diposting renungan harian yang akan memberkati saudara semua. Sampai jumpa di program kesayangan kita minggu depan di hari dan jam yang sama, Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.